Shalom, puji nama Tuhan. Selamat malam saya ucapkan bagi kita semua, jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun berada saat ini. Salam dalam kasih Tuhan, kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera Allah senantiasa melimpah dalam setiap kehidupan kita. Mari malam hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau satukan hati kita di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini, buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih diizinkan untuk kami boleh bersama-sama beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau Tuhan, biarlah Engkau hadir dalam ibadah kami malam hari ini. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah hikmat, marifat yang daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan hamba-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan itu adalah isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berfirmanlah Tuhan malam hari ini. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya mengucap syukur kalau masih bisa melayani Tuhan malam ini. Karena masih bisa melayani Tuhan walaupun dalam kondisi seperti ini. Karena banyak orang yang rindu untuk melayani Tuhan, tetapi kesempatan itu tidak ada. Firman Tuhan berkata, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Biarlah kita masuk dalam bilangan orang-orang yang dipilih Tuhan. Kita mau tetap setia melayani Tuhan sampai pada waktunya. Tuhan berkata, masuklah hambaku yang baik dan setia. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan, melayani Tuhan. Malam ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan saya beri judul, kuat di dalam Tuhan. Ayat pembacaan kita di Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Cuma satu ayat, kita akan belajar bersama-sama. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saya ulangi lagi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kalau kita lihat ayat firman Tuhan malam hari ini, kata kamu coba kita ganti dengan kata nama kita masing-masing. Di situ dikatakan akhirnya hendaklah Yuli kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tuhan menghendaki kita sebagai orang-orang yang percaya itu kuat di dalam Tuhan. Kata kuat di sini berarti kokoh dan tidak mudah tergoyahkan. Kenapa kita harus kuat? Tuhan menghendaki kita harus kuat supaya kita bisa menguatkan orang-orang yang lemah yang ada di sekitar kita. Karena kita tahu hari-hari ini banyak orang-orang yang lemah. Mereka tidak kuat menghadapi hidup ini. Mereka berkata, sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Sudah tidak punya harapan lagi. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus kuat di dalam Tuhan menghadapi situasi kondisi saat ini. Walaupun kondisi saat ini mungkin tidak menentu, tetapi sebagai anak Tuhan kita harus tetap kuat. Kita percaya bahwa ketika kita berada di dalam Tuhan, kita hidup dekat dengan Tuhan, kita pasti kuat. Dalam kondisi pandemik seperti ini kita lihat banyak sekali orang-orang yang lemah, putus asa, mudah kecewa, mudah marah. Apalagi kita lihat saat-saat ini kondisi COVID itu semakin meningkat. Dalam bulan ini kita mendengar lonjakan COVID itu semakin meningkat. Tidak hanya di situ, kita mendengar lagi di televisi kebutuhan-kebutuhan pokok itu mulai naik. Seperti yang kita lihat beberapa hari ini, minyak goreng itu yang dibutuhkan ibu-ibu untuk masak itu
tiba-tiba naik harganya. Ibu-ibu pada mengeluh, tidak bisa masak karena tidak ada minyak goreng. Jadi pemerintah berusaha bagaimana supaya minyak goreng itu harganya bisa turun dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Salah satu cara pemerintah akhirnya menekan produsen minyak supaya bisa menurunkan harga minyak. Tetapi itu juga mungkin buat masyarakat itu sangat berguna. Tetapi untuk produsen itu membuat mereka tidak berdaya, sampai saya dengar ada yang gulung tikar karena tidak bisa mengikuti harga yang diberikan oleh pemerintah. Luar biasa kondisi saat ini. Tidak sampai di situ, beberapa hari ini kita mendengar harga kedelai juga naik, sehingga tempe tahu harganya naik. Bahkan ada beberapa yang mogok, tidak mau buat tahu lagi, tidak mau buat tempe lagi. Mereka minta pemerintah menurunkan harga kedelai. Jadi mari kita berdoa untuk bangsa kita, untuk pemerintah kita, supaya mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan, supaya mereka diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bisa mengatasi setiap permasalahan yang terjadi di bangsa ini. Secara manusia tidak mudah, tetapi kita percaya kalau kita minta kekuatan Tuhan turun atas para pemimpin kita, mereka pasti kuat, mereka pasti bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di bangsa ini. Kita percaya bahwa firman yang kita pegang dalam setiap kehidupan kita adalah firman yang hidup, firman yang kuat. Rasul Paulus mengajarkan kepada setiap kita bahwa kehidupan orang-orang yang percaya itu hidup seperti di dalam medan peperangan. Setiap hari kita harus tetap berjuang. Kita harus tetap belajar mempertahankan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Karena musuh kita, kata firman Tuhan, itu tidak kelihatan. Di ayat yang ke-12, di ayat yang ke-12 di situ dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi musuh kita itu tidak kelihatan. Beda kalau musuh kita kelihatan, gampang. Kita untuk berperang itu gampang. Tetapi yang tidak kelihatan ini, sedangkan yang kelihatan saja, untuk mengalahkan itu butuh perjuangan untuk kita bisa menang, apalagi yang tidak kelihatan. Untuk itu kita harus kuat, karena musuh kita bukanlah orang-orang yang di sekitar kita, mungkin itu suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, rekan pelayanan kita, itu bukan musuh kita. Musuh kita, kata firman Tuhan, adalah iblis. Karena dia tidak kelihatan, dia berbentuk roh. Jadi bagaimana caranya kita mengalahkan iblis? Ya kita harus lawan dengan roh, kekuatan roh yang Tuhan, yang ada dalam diri kita, yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kalau kita tahu bahwa musuh kita adalah iblis, di firman Tuhan berkata, iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu kerjanya iblis. Jadi apa yang iblis curi dalam kehidupan kita hari-hari ini, yaitu iblis mencuri sukacita kita, iblis mencuri damai sejahtera kita, iblis mencuri kebahagiaan kita. Dan apa yang iblis taburkan? Iblis taburkan virus-virus ketakutan, iblis taburkan virus-virus kekhawatiran, kecemasan, keraguan, kebimbangan, ketidakpercayaan kita lagi kepada Tuhan. Itu yang iblis berusaha taburkan hari-hari ini. Supaya apa? Supaya kita semakin lemah. Supaya kita merasa bahwa Tuhan itu tidak ada lagi. Itu yang iblis lakukan saat-saat ini. Iblis gencar. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan segala tipu daya iblis. Sebagai orang yang percaya, mari kita tetap kuat
di dalam Tuhan. Kadang kita melihat banyak orang tahun kemarin ya, waktu COVID itu lonjakan gelombang kedua itu meningkat. Saya melihat begitu banyak sekali orang-orang yang dipanggil Tuhan. Tetapi ada juga orang yang meninggal bukan karena sakit penyakit, tetapi karena ketakutan yang berlebihan yang ditanamkan iblis dalam hati dan pikirannya. Jadi mari, kalau kita tahu saat-saat iblis berusaha menyerang hati dan pikiran kita dengan menanamkan berbagai macam hal-hal yang membuat kita takut, cemas, khawatir, putus asa. Mari kita bentengi kehidupan kita dengan kita hidup dekat dengan Tuhan. Kita bangun hubungan kita dengan Tuhan lewat kita berdoa, lewat kita membaca firman Tuhan. Karena saya mendengar satu kesaksian dari orang yang terpapar COVID dan sembuh. Dia berkata seperti ini, waktu dia kena COVID, yang di hati, yang di pikirannya itu hanya ketakutan demi ketakutan. Pandangannya itu hanya bayang-bayang kematian yang ada di depan matanya. Tetapi ketika dia belajar memperkatakan firman Tuhan, dia berkata bahwa aku percaya aku pasti sembuh. Aku percaya roh Tuhan itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dengan iman dia berkata bahwa dia pasti sembuh. Itu terjadi dalam kehidupan orang ini. Dan betul dia sembuh, sekalipun dia harus melewati semua ini. Sekalipun dia terpapar COVID, tetapi dia sembuh. Mari Bapak Ibu, saat ini tidak ada yang bisa kita lakukan selain kita mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Selain kita mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Pegang firman Tuhan, jadikan firman Tuhan itu sebagai pondasi dalam kehidupan kita. 2 minggu lalu kalau tidak salah, Pastor Budi sempat ngomong dasar dalam kehidupan kita apa? Apakah kebenaran firman Tuhan, ataukah harta kita, ataukah kekayaan kita, atau siapa? Kalau kita jadikan Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan kita, sebagai pondasi dalam kehidupan kita, maka kita akan kuat menghadapi kehidupan ini. Tetapi kalau kita jadikan harta kita, kekuatan kita, pengetahuan kita sebagai dasar dalam kehidupan kita untuk menjalani hidup ini, kita akan lemah, kita akan tidak berdaya. Karena ingat, firman Tuhan jelas berkata, peperangan kita itu bukan melawan orang-orang yang kelihatan, tetapi melawan tipu daya iblis yang tidak kelihatan. Dan iblis berusaha bagaimana menjatuhkan kita anak-anak Tuhan hari-hari ini, supaya kita hidup terus di dalam dosa. Iblis berusaha menyodorkan kesenangan-kesenangan yang mengenakan daging kita. Jadi mari malam hari ini kita sama-sama belajar. Jangan sampai kita tertipu dengan tipu daya iblis. Iblis mempergunakan banyak siasat untuk menipu kita, untuk membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Tapi mari firman Tuhan jelas berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jangan sampai kita lengah, tetaplah kita berwaspada, berjaga-jaga. Sebab kita tahu bahwa iblis itu berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Singa kita tahu adalah binatang yang buas. Mendengar aumannya saja kita mungkin bisa ketakutan, padahal kita belum tentu tahu bahwa singa itu ada di dekat kita. Singa itu gambaran iblis. Seperti itulah iblis saat-saat seperti ini. Dia berjalan keliling mencari orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya. Supaya apa? Supaya bisa ditelan, supaya bisa dijatuhkan. Iblis berusaha mengintimidasi kita, mengintimidasi pikiran kita,
mengintimidasi hati kita, membuat kita patah semangat, membuat kita kehilangan kesabaran, membuat kita cepat marah, membuat kita menjadi orang yang tidak lagi memperdulikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang penting aku bisa hidup, aku tenang, tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang iblis lakukan hari-hari ini. Setiap hari iblis berusaha menyerang kita dengan berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang kita lihat masalah satu belum selesai, timbul satu masalah lagi. Kadang itu membuat kita jenuh, membuat kita stres, membuat kita tidak berdaya. Baru-baru ini kita melihat ada satu artis bunuh diri, lompat dari lantai yang ke-8. Karena apa? Dia tidak sanggup menghadapi hidup ini. Dia pikir dengan dia bunuh diri, masalahnya sudah selesai. Jangan punya pemikiran seperti itu. Tetapi mari kita semakin hari semakin kuat, supaya kita bisa menguatkan orang-orang yang lemah yang ada di sekitar kita. Kita tidak tahu siapa mereka. Mungkin itu bisa jadi keluarga kita. Mungkin mereka tidak bercerita kepada kita. Tetapi lewat doa kita untuk mereka, mereka akan kuat. Melewati setiap masalah persoalan di dalam kehidupan mereka, melewati setiap pergumulan kehidupan mereka. Karena itu firman Tuhan berkata, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Jangan berikan kesempatan iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Jangan biarkan iblis menutup mata rohani kita, sehingga kita tidak bisa lagi memandang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita semakin hari semakin kuat. Bagaimana supaya kita kuat menghadapi serangan-serangan iblis yang datang dalam kehidupan kita? Yang pertama yang saya catat di sini, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Dengan cara kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa. Lewat kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Yosua berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, kata firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak gampang menyimpang ke kanan dan ke kiri. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jadikan firman Tuhan itu sebagai makanan rohani kita setiap hari. Supaya setiap hari kita semakin kuat. Firman Tuhan berkata di Mazmur 62 ayat 2, kita bisa buka. Mazmur 62 ayat 2, demikian firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Firman Tuhan yang luar biasa berkata, hanya dekat Allah saja kita mendapatkan ketenangan. Karena firman Tuhan juga berkata, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ibaratnya pohon ranting. Tuhan itu sebagai pokok dan kita ini rantingnya. Kalau hidup kita itu nempel sama Tuhan, hidup kita itu melekat dengan Tuhan, maka kita akan semakin kuat. Kita akan bertumbuh, kita akan bisa menghasilkan buah-buah dalam hidup kita. Tetapi kalau hidup kita jauh dari Tuhan, hidup kita tidak melekat dengan Tuhan, kehidupan kita akan hancur. Hidup kita mudah diombang-ambingkan oleh iblis. Kita mudah terpengaruh oleh situasi keadaan saat ini yang begitu menakutkan. Raja Daud ketika menuliskan ayat ini, keadaannya bukan juga keadaan yang enak. Tetapi dia berani berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena dia sudah merasakan bagaimana ketika hidupnya itu dekat dengan Tuhan. Sekalipun masalah ada, sekalipun mungkin dia dikejar-kejar ingin dibunuh. Tetapi dia melihat
Pertolongan Tuhan dalam kehidupannya itu tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah lalai dalam menolong kehidupan kita. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, tidak juga terlalu cepat dalam kehidupan kita. Tepat pada waktunya Tuhan menolong kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Sabarlah menunggu sampai pertolongan Tuhan itu datang. Kalau saat ini mungkin Bapak Ibu sedang berada dalam pergumulan, tetaplah setia berdoa. Tetaplah setia membaca renungkan firman Tuhan itu. Karena hari-hari ini yang membuat kita kuat hanyalah ketika kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita sering banyak kita bergumul dengan Tuhan, kita duduk di bawah kaki Tuhan, maka kita akan semakin kuat. Apakah orang benar itu tidak mengalami banyak masalah? Alkitab tidak pernah mencatat bahwa orang benar itu tidak mengalami masalah. Orang benar pun mengalami masalah. Tetapi ketika masalah itu datang dalam kehidupan orang benar, mereka bisa kuat melewatinya. Karena mereka percaya bahwa satu-satunya andalan dalam kehidupan mereka hanyalah Tuhan. Satu-satunya pertolongan mereka ketika mereka dekat dengan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Dekatkan hidup kita kepada Tuhan. Masalah boleh ada, sakit penyakit boleh datang dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus tetap kuat, percaya, belajar memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Ketika iblis menaruh pikiran-pikiran yang negatif dalam kehidupan kita, ketika iblis menaburkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dalam hidup kita, lawan itu dengan firman Tuhan. Bukankah Yesus pun melakukan hal yang sama ketika dia dicobai oleh iblis? Yang Yesus lakukan adalah melawan iblis dengan kebenaran firman Tuhan. Dia mengusir iblis itu dengan firman Tuhan. Kita pun harus melakukan hal yang sama, belajar seperti Yesus. Yesus juga ketika ada di dunia ini, banyak sekali tantangan yang dihadapi ketika dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang-orang yang tidak suka akan apa yang Yesus lakukan. Mungkin dalam kehidupan kita pun seperti itu. Yang kita lakukan, banyak mungkin orang juga yang tidak senang. Orang berkata, sok suci, sok rohani, terserah mereka. Kita hidup bukan apa dari kata orang, tetapi pegang firman Tuhan, kita hidup apa kata Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pegang kebenaran firman Tuhan, hidupi firman Tuhan setiap hari, supaya kita tetap kuat menghadapi serangan-serangan iblis saat-saat ini. Jangan lemah, jangan mudah goyah. Tetap kuat, kokoh di dalam Tuhan. Kekuatan kita hanyalah kita hidup dekat dengan Tuhan. Yang kedua, yang saya catat di sini, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi serangan-serangan iblis saat ini, yaitu kita harus setia beribadah kepada Tuhan. Yang mungkin saat ini kita ibadahnya hanya ibadah online, tapi biarlah kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Mau ibadah online, mau ibadah onsite, kita harus tetap setia beribadah kepada Tuhan. Waktunya ibadah, mari ajak seluruh keluarga kita datang kepada Tuhan. Bawa mereka di hadapan Tuhan. Naikkan mezbahmu di hadapan Tuhan. Dengarkan setiap firman yang disampaikan. Ketika firman Tuhan itu disampaikan, jangan keraskan hatimu. Buka hatimu selebar-lebarnya. Terima firman Tuhan itu dengan ucapan syukur. Karena Tuhan sementara berbicara bagi setiap kita. Jangan lihat siapa yang berdiri di depan, tetapi pandang Tuhan. Bahwa setiap orang-orang yang berdiri di depan adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Di setiap hamba-hamba Tuhan
yang berdiri menyampaikan firman Tuhan itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Jadi mari kita belajar. Kita belajar sama-sama. Belajar menghargai, belajar menghormati Tuhan dalam setiap ibadah kita. Firman Tuhan berkata, kita bisa baca di Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang ke-25, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kata firman Tuhan jelas di sini berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Berarti tidak boleh kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Sekalipun mungkin ibadah kita hanya ibadah online, kita hanya di rumah, tetapi kita tetap harus setia beribadah. Mungkin Bapak Gembala tidak lihat, hamba-hamba Tuhan tidak lihat, tetapi ingat, Tuhan melihat semua apa yang kita lakukan. Sekalipun mungkin kita di rumah, kalau kita tetap setia beribadah, Tuhan catat semuanya itu. Jadi mari Bapak Ibu, setialah beribadah kepada Tuhan. Tidak ada ruginya kita beribadah kepada Tuhan. Malah kalau kita setia beribadah kepada Tuhan, ibadah itu mengandung janji Tuhan. Kita akan menerima janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan menerima berkat-berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani. Tuhan bisa berikan dalam setiap kehidupan kita. Asalkan satu, kita tetap setia kepada Tuhan. Mengapa kita tidak boleh meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita? Karena ketika kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita, kita akan mengalami kekeringan rohani. Karena di dalam ibadah, kita akan bisa merasakan jamahan Tuhan. Di dalam setiap ibadah, roh kita akan disegarkan kembali, iman kita akan dikuatkan kembali. Makanya kita harus mengikuti setiap ibadah-ibadah yang dilakukan di gereja kita masing-masing. Kenapa kita tidak boleh lagi menjauhkan diri dari pertemuan ibadah? Lewat kita bertemu satu dengan yang lain, lewat pertemuan ibadah kita, mungkin yang kita lakukan secara onsite, itu kita akan membangun hubungan satu dengan yang lain. Antara sesama kita, karena kita manusia yang membutuhkan orang-orang. Kita bukan hidup sendiri, kita membutuhkan orang-orang untuk kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Lewat kita bertemu dengan saudara-saudara seiman kita, kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling menasehati, kita bisa saling membangun satu dengan yang lain. Supaya kita semakin hari semakin kuat. Makanya kenapa kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi lakukan itu. Sekalipun mungkin saat ini kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, ibadah kita hanya ibadah online, tapi percayalah, kita kan masing-masing punya HP. Kita masih bisa menguatkan lewat SMS. Kalaupun mungkin ada jemaat atau hamba-hamba Tuhan berkata, saya sedang sakit, mari kita doakan mereka. Kita doakan mereka, bawa mereka di hadapan Tuhan lewat setiap doa-doa pribadi kita di hadapan Tuhan. Percayalah mereka bisa kuat karena ada orang-orang yang menguatkan mereka. Demikian kita pun. Demikian juga saya bisa kuat karena ada doa-doa dari Bapak Ibu sekalian yang mendoakan kami hamba-hamba Tuhan supaya kami tetap kuat melayani Tuhan. Secara manusia mungkin kami tidak kuat, tetapi lewat kekuatan doa yang Bapak Ibu naikkan di hadapan Tuhan, itu yang akan menguatkan kami semua hamba-hamba Tuhan. Jadi mari kita bergandengan tangan, kita berdoa bersama-sama. Kita bersekutu
dengan Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan bisa lalukan COVID ini dari bangsa kita, dan kita kembali bisa beraktivitas, bisa kembali beribadah bersama-sama, bertemu satu dengan yang lain lewat pertemuan-pertemuan ibadah. Di Keluaran 23 ayat 25, kita bisa buka Keluaran 23. Keluaran 23 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Itu adalah salah satu janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita setia beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati makanan kita, minuman kita, dan Tuhan akan menjauhkan sakit penyakit dari kehidupan kita, dari keluarga kita. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepatinya. Tuhan tidak pernah lalai dalam setiap janji-janjinya. Mari pegang janji Tuhan. Perkatakan itu setiap hari, supaya kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Katakan kalau usahamu mungkin saat ini mulai menurun, perkatakan firman Tuhan. Aku pegang janji Tuhan, aku percaya usaha ini adalah dari Tuhan. Tuhan juga yang akan memberkati usaha ini. Tuhan kirimkan berkat-berkat dari timur, utara, barat, selatan. Demikian juga kalau kita mengalami sakit penyakit, percayalah kita pasti sembuh. Ucapkan itu dengan iman. Aku percaya kesembuhan terjadi dalam kehidupanku. Jangan biarkan iblis mengintimidasi pikiran kita dengan berkata kamu tidak bisa sembuh, kamu pasti bangkrut. Tetapi percayalah, ketika kita memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita, iman kita semakin kuat. Kita akan semakin dibangkitkan di dalam Tuhan. Firman Tuhan juga berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi segala sesuatu itu yang kita lakukan, kata firman Tuhan, itu terbatas, sifatnya terbatas. Latihan, pekerjaan, apapun yang kita kerjakan, itu semuanya terbatas. Tetapi ketika kita setia beribadah kepada Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan pasti menepati janji-janjinya. Satu hal yang harus kita lakukan, setialah beribadah kepada Tuhan. Setialah beribadah. Jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan, baik itu secara pribadi maupun korporat. Tetap setia beribadah kepada Tuhan. Banyak berkat yang akan kita peroleh jika kita sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Tidak hanya berkat jasmani, berkat rohani pun Tuhan sanggup limpahkan dalam setiap kehidupan kita kalau kita tetap setia kepada Tuhan. Jadi mari malam hari ini kita sama-sama mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah kita menjauh dari Tuhan. Hidup kita akan hancur kalau hidup kita jauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan semakin kuat menghadapi setiap kehidupan ini. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kebenaran firman Tuhan malam hari ini itu akan menguatkan setiap kita. Kita akan sama-sama berdoa. Puji nama Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar malam ini. Firman Tuhan malam hari ini berkata bahwa kami harus kuat di dalam Tuhan.
Secara manusia mungkin kami lemah Tuhan, kami tidak berdaya. Tetapi ketika kami belajar merenungkan firman Tuhan, belajar memperkatakan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami percaya kami pasti kuat Tuhan. Kami mau hari-hari ini hidup kami semakin hari semakin melekat dengan Tuhan. Kami mau hari-hari ini Tuhan hidup kami semakin hari semakin setia beribadah kepada Tuhan. Supaya kami semakin kuat menghadapi setiap serangan-serangan iblis dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kuatkan kami Bapa. Ketika kami mulai lemah, bangkitkan kembali roh kami di hadapan Tuhan. Berikan kami semangat kembali, gairah Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, malam ini kami berdoa Tuhan, untuk gereja kami Tuhan di tempat ini. Kami terus bawa gereja kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu segala pergumulan gerejamu di tempat ini. Tuhan juga tahu kalau saat ini kami ibadah hanya ibadah online. Tuhan, doa kami, kerinduan kami mau ibadah kami kembali seperti dulu Tuhan. Kami bisa beribadah kepada Engkau Tuhan dengan tidak ada perasaan takut, cemas, khawatir Tuhan. Untuk itu Tuhan, pulihkan kembali keadaan bangsa kami. Pulihkan keadaan Tuhan kota kami, supaya kami kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap hamba-hambamu yang melayani Engkau di tempat ini. Mulai dari Bapak Gembala, wakilnya Tuhan, seluruh para full time Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan saat-saat ini. Kalau saat ini ada di antara kami mulai lemah, Tuhan kuatkan kami Tuhan. Kuatkan kembali kami Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sedang sakit, Tuhan jamah setiap kami, sembuhkan kami Bapa. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Bangsa kami Indonesia Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi di bangsa kami Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Kasih Tuhan tetap melimpah atas bangsa kami. Kebaikan-kebaikan Tuhan akan kami lihat dalam kehidupan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan, materaikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami terima berkat-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.